Halo Sobat Wonet, kita bertemu lagi di dalam podcast Wonet. Kali ini bersama dengan Mas Berce dan Om Vincent. Ayo udah mulai. Udah. Ayo. Jadi kita udah lama nih nggak podcast. Dan di tahun 2022 ini kita mengundang Mas Berce dan Om Vincent untuk berbagi sedikit kira-kira 2021 kemarin apa yang mungkin sudah dilakukan dan kira-kira mau apa sih di tahun 2022 ini. Monggo. Oke. Kita sebutnya apa? Sobat Wonet ya. Sebagai ini karena pembukaan juga, kita mau mengucapkan selamat tahun baru 2022. Ya harapan kita sih tahun 2022 ini dua kali lipat lebih lah daripada tahun 2021 ya, berkat kita semua. Kita aja. Jadi senang kita bisa ngobrol dua hal mengenai apa yang akan terjadi, tren digital, gitu Pak Vincent ya. Tren digital, tren secara di dunia digital ini kan lagi rame-rame banget nih, gitu sih. Kita langsung aja ya, kita langsung mulai aja. Ini ngobrolnya sih kita santai aja, cuman mungkin ada beberapa hal yang akan kita obrolkan itu mungkin lebih deep ke arah digital yang seperti kita sebutkan tadi. Nah, sebelumnya Pak Vincent udah nonton ini nggak, Matrix nggak? Matrix yang baru ini? Oh, belum ya? Belum. Tapi berarti Matrix yang tahun 2000 berapa dia? Akhir mungkin 2018 apa? Matrix? 17 ya? Matrix yang lama itu ya? Sudah lama, iya. Nah, kenapa aku tanya soal Matrix? Ini ada hubungannya sama Metaverse. Ini kan Metaverse ini kan lagi rame nih, digagas sama Facebook. Elon Musk juga masuk ke sana. Jadi semua startup bisnis sudah mulai berpikir tentang Metaverse. Bagi yang belum mungkin belum familiar dengan istilah Metaverse, saya jelaskan dulu. Metaverse itu istilahnya secara simpelnya itu seperti Matrix. Film Matrix itu ya. Jadi film Matrix itu kan dunia di dalam dunia. Kalau dibilang itu seperti mimpi tapi bukan mimpi, seperti digital, yes digital, tapi bukan pure digital. Karena kalau dibilang kenyataan ya kenyataan, dibilang sesuatu yang angan-angan ya juga angan-angan, gitu. Campur baur gitu. Jadi Metaverse ini kan uniknya di sana. Nah, pertanyaannya adalah paling gampang dulu lah. Kira-kira bisa nggak Pak, umpamanya itu Metaverse itu diterapkan di Indonesia, atau itu pertanyaannya ya pertama ya, bisa nggak itu diterapkan di Indonesia? Yang kedua, butuh berapa lama Indonesia untuk masuk ke Metaverse ini? Ya, kalau dari saya sih gini, memang lagi tren sekarang Metaverse, istilah-istilah tadi itu sebetulnya itu kan boleh dibilang kondisi yang mana saat ini kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang online, serba online tadi. Jadi sebenarnya arahnya itu ke sana, cuma dikemas dari bahasa keren tadi itu. Kalau kita dibilang bisa nggak masuk ke sini, ke Indonesia, butuh waktu berapa lama, ini sebetulnya saat ini ya kita sudah mengalami hal itu. Karena sebetulnya kan yang kita tahu bersama bahwa kondisi itu harusnya kita baru 5 atau 10 tahun ke depan, tapi karena dengan adanya pandemi ini jadi semua itu lebih cepat. Jadi kita dipaksa untuk menghadapi teknologi baru, teknologi yang boleh dibilang siap tidak siap kita harus hadapi. Dari saya sih gitu. Ini dampaknya juga selain di bisnis juga di sekolah dan kuliah tentunya. Jadi di kondisi-kondisi itu mereka para pendidik juga, baik itu guru dan dosen, itu juga memang di awal mungkin mereka bingung dalam arti dalam cara mengajar yang seperti ini. Terus dari sisi murid pun orang tua akhirnya berperan untuk ikut serta, terutama anak-anak yang di sekolah dasar ya. Itu berperan untuk mempelajari anaknya
Nah, untuk sekolah-sekolah menengah pun juga anak-anaknya juga dipantau. Nah, kalau sudah mau sekolah menengah atas sampai dengan perkuliahan, mungkin sudah kembali ke pribadi dari si anak. Jadi arahnya kedisiplinan dari personal, akhirnya karena online ini juga kita tidak bisa istilahnya itu beda lagi situasi yang simpel memang di pendidikan itu guru itu bertatap muka itu lebih saya lebih ditakuti murid ya, kalau kita ngomong lebih disegani Nah, kalau kita online ini ibaratnya ya contoh anak saya ya. Anak saya nggak usah saya ambil contoh yang terlalu jauh atau terlalu itu selama online ini ya dia di rumah kadang-kadang juga bangunnya terlambat, waktunya online. Jadi pakai mandi lebih santai. Kadang-kadang juga masih belum mandi, cuma cuci muka sudah pakai baju seragamnya dan ya itu kondisi-kondisi yang boleh dibilang ya karena kita ya menghadapi digital ini tadi. Tugas-tugas dia pun juga ada batas waktunya. Cuma memang di negara kita ini memang kondisi internet aja mungkin yang masih belum lancar ya, belum rata dan lancar seperti negara tetangga. Karena kendala-kendala itu ketika semuanya dipaksakan digital, ini para infrastrukturnya dari para ISP atau perusahaan internet ini belum begitu mumpuni, sehingga ada beberapa murid-murid ini kalau saya contoh sekolah ya itu yang belum bisa upload tugas-tugasnya dengan baik, dengan on time seperti itu. Bahkan Zoom pun mereka kadang putus. Jadi ya kasihan juga kalau mereka ada di lokasi yang internetnya kurang bagus tadi. Jadi kalau dibilang kembali lagi ke pertanyaan tadi, kalau dibilang kita apakah sudah siap, mau tidak mau harus siap. Harus siap. Hanya saja yang nggak bisa mengikuti kesiapan ini adalah infrastruktur dari internet tadi, baik itu yang perusahaan nasional maupun yang swasta. Yang menarik itu yang masalah guru nggak ditakutin lagi. Ya. Kalau dulu kan rame, bencong dilempar, aku ini pernah dilempar penghapus. Nah sekarang kan gimana? Masa online kirimnya lo apa Gojek gitu ya? Nggak mungkin. Ya, jadi bedanya jadi kehadiran seorang sosok guru di dalam kelas itu beda dengan kehadiran sosok guru ketika online. Begitu pula kalau kita merambah dunia bisnis, itu juga ketika kalau kita memang sudah bisa berpikir atau boleh dibilang staf atau karyawan yang sudah berpikir dewasa, maka kita akan menjalani semua itu dengan tanggung jawab yang sama. Tapi kalau ketika punya kita rekan-rekan ini belum ke arah sana, mereka menganggap ini kayak mereka liburan aja, kan ya repot kalau kayak gitu. Jadi istilahnya ketika dibutuhkan dia tidak standby, tidak ready gitu. Jadi yang dimaksud kondisi ini kan yang mana kita ini benar kerja dari rumah atau boleh dibilang dimanapun kita berada bisa, asalkan ketika kita diperlukan untuk meeting, perlu diskusi, perlu keputusan, itu kita juga harus ready. Jadi kondisi-kondisi itulah yang harus dipahami para pekerja-pekerja yang diberi keleluasan untuk WFH tadi. Ya pada akhirnya kan pengusaha, CEO atau owner kan at the end of the day mereka kan berpikir mengenai cuman aja gitu. Jadi biarpun sebenarnya sih konsepnya mau dimanapun kita atau staff atau manajemen ini kerja dimanapun dengan cara apapun, selama masih menghasilkan cuan, itu nggak akan ada masalah besar gitu. Nah sebenarnya sih konsepnya itu, dan termasuk juga para pengusaha pun juga mau nggak mau ya yang benar katanya Pak Vincent tadi yang harus fleksibel, mengganti segala sesuatunya secara digital. Salah satunya pabrik cat atau perusahaan cat terbesar itu yang ada di Surabaya yang gedungnya unik itu kan, itu cara untuk jualan mereka pun sekarang kayak dulu kan ngumpulin beberapa orang dalam satu tempat di hotel atau di mana, mereka pada akhirnya ya cuman by Zoom
mereka mengadakan ini gathering gitu ya. Betul. Dan itu mereka lakukan untuk semua cabangnya mereka di Indonesia dan it works juga gitu, menghasilkan juga. Cara mereka jualan pun juga turunnya juga karena pandemi ya, tapi kalau untuk kebutuhan mereka tetap jalan juga gitu. Kalau ngobrol tentang tadi perusahaan cat, ada yang seperti itu, saya keinget ada rekan saya yang membuat website itu perusahaan keramik. Jadi ada beberapa model keramik itu yang bisa diaplikasikan ke dalam satu dapur. Ketika kita pilih model apa untuk dindingnya, untuk lantainya, itu langsung terjadi. Jadi si pelanggan ini atau calon pembeli ini bisa melihat bahwa kalau kira-kira dapur saya dindingnya saya kasih motif ini, untuk lantainya ini seperti apa tampilannya, itu sudah bisa. Nah, kondisi itu kan juga apa ya, selain mewakili, jadi kita nggak perlu lagi ke perusahaan keramik, kita foto dulu beberapa keramik kira-kira bagus enggak, terus kita imajinasi. Nah, ini kondisi ini sudah bisa kita lihat seperti itu. Jadi itu sih beberapa tahun lalu saya lihat ada teman saya yang buat web seperti itu. Jadi kita bisa pengen tahu kalau rumah lantai dikasih keramik jenis ini kira-kira kelihatan seperti apa. Kalau dinding dapur atau kamar mandi dibuat seperti ini kelihatannya seperti apa. Itu sudah bisa diaplikasikan juga. Jadi ya itu salah satu kemajuan digital juga sih. Tapi menurut Om Vin sama Mas Berja ini, kira-kira sekarang kan eranya sudah bergeser ya Mas Berja ya, jadi semua serba virtual seperti yang diinfokan Mas Berja sebelumnya ya. Kira-kira kita bisa nggak sih, maksudnya ke depan itu virtual menggantikan yang apa ya, istilahnya fisik itu udah nggak ada gitu loh. Jadi ya kita melihat orang itu misalnya mungkin virtualnya bukan fisiknya dia, itu kira-kira kedepannya gimana ya? Mungkin dari Om Vin atau Mas Berja ada gambaran untuk kedepannya ini. Menarik ya. Kalau kedepannya, kalau secara personal ini ya repot karena kalau personal kita hanya melihat virtualnya saja tanpa kita melihat personal, melihat secara fisik. Tapi dalam konteks apa dulu juga itu juga perlu kita pahami ya. Kalau misalnya dalam dunia kerja sih saya yakin masih bisa tidak perlu sampai seperti itu ya. Kita hanya butuh apa yang bisa yang bersangkutan lakukan secara virtual dan sebagainya. Jadi kita tidak memandang secara fisiknya dan sebagainya. Tapi kalau itu konteks yang dimaksud Pak Bagus tadi dalam hal apa itu? Kalau kayak gitu itu mengarah ke perjodohan. Bahaya. Filter itu mengerikan. Filter mengerikan betul udah bilang. Filter terus edit dan sebagainya itu ada banyak. Deepfake ya, deepfake itu membuat orang bisa merubah fitur wajahnya dia. Itu sih bahayanya. Nah jadi kalau dari aku sih, apakah bisa menggantikan? Tidak akan bisa menggantikan 100%. Cuma untuk menambahkan iya. Setuju. Karena apa? Ya paling simpel ya. Manusia berkembang biak pun juga secara seksual juga nggak mungkin virtual juga gitu. Biarpun pada akhirnya mungkin orang berpikir kan ada inseminasi atau apa ya, tapi pada akhirnya value konservatif ya kalau aku bilang ya, itu pasti akan tetap ada. Biarpun kita sungkeman pada waktu lebaran mungkin bisa secara virtual, tapi feel-nya tuh kan beda kalau orang itu benar-benar sungkem di bawah sama bapak ibunya gitu kan. Kemudian masalah makanan dan minuman. Kenapa aku bilang gak bisa menggantikan, tapi menambahkan bisa. Menambahkan dalam arti tampilannya, oh ini toh bentuknya seperti ini. Tapi kalau makannya kan gak mungkin virtual gitu. Jadi nggak mungkin kecuali ya pada satu saat akan ada teknologi yang menggantikan merubah materi
menjadi digital dan dirubah lagi ke materi. Nah itu tuh nggak tahu tahun berapa ratus tahun kemudian ya bisa seperti itu, karena kan untuk jadi materi ke digital kan terlalu terlalu Doraemon mas. Nah tapi kalau untuk menggantikan 1% nggak bisa juga, menambahkan mungkin bisa. Nah yang menarik ini gini, untuk yang metaverse kan ada hubungan sama digital juga yang tadi Pak Vin sebutkan ya. Pada akhirnya orang itu akan daripada repot ya, kita punya klien di Amerika, bentuk mulai gini, kayak dia tuh punya batik. Nah orang itu cukup dengan menampilkan gambarnya dia secara 3 dimensi. Jadi ada kamera gini ya, kamera dia foto dari depan, samping, atas, bawah. Nah itu kan nanti dia menjadi avatar 3 dimensi, avatar digitalnya dia. Dan kalau dia pakai baju ini kayak gimana sih? Terus dia pakai celana warnanya apa, match warna atau apa? Nah itu pada akhirnya akan ke sana. Jualannya orang kayak tadi ya, rumah. Oke, rumah itu tinggal difoto aja, klik gini, nanti tinggal di scanning, di buffering. Jadi orang tinggal kayak main game. Oh warnanya kita ganti merah. Merahnya cat ini kayak gini, catnya ini, merahnya ini, karpetnya warnanya ini cocok nggak ya? Terus tak kasih gini, aku punya kabinet ini, dan itu semua by virtual. Dan orang, oh cocok nih kayak ini. Salah satu contohnya gini, ada drone gitu ya, pemindaian itu apa ya? Scanning ya. Jadi kota itu di scanning sama dia. Pada akhirnya orang bisa tahu kota ini kayak gimana sih, pohonnya seperti ini. Jadi untuk melihat kota ini seperti ini, penataannya seperti ini pun juga by scanning juga pada akhirnya gitu kan. Jadi orang tuh digital itu semenjanjikan itu. Jadi orang jualan pun kita harus siap juga, jualan pun juga nggak bisa berharap dengan yang fisikal ya. Kalau orang cuma ada di dalam fisikal tanpa masuk ke digital, dia cepat atau lambat akan tutup. Salah satu contohnya itu ini, yang jadi inspirasinya Ernest Prakasa bikin film Cek Toko Sebelah. Itu adalah mamanya dia. Selama puluhan tahun buka toko kelontong ya. Akhirnya tutup juga. Konvensional. Kenapa ya? Karena konvensional dia jualnya cuma secara fisikal. Dan sekarang orang beli beras pun, minyak goreng, makanan. Ya kemarin Pak Bagus, by the way ini yang megang kamera ini Pak Bagus. Nanti kita cantumkan namanya. Kan menyusahkan editor. Nah, Pak Bagus pun kemarin tahun baru traktir kita daging wagyu, belinya di mana? Di Tokopedia. Bayangin. Semua itu orang belinya ternyata bahkan makanan sekalipun ya, susu atau apapun belinya di e-commerce gitu. Jadi kalau kita nggak siap atau beralih berpikir, oh ini harus ke digital nih, caraku gimana sih untuk jualan digital, caraku gimana sih untuk masuk ke dunia digital, nah itu kan banyak tricks and tipsnya yang perlu kita pelajarin juga. Terus kalau boleh saya tambahkan, ini mungkin jadi peluang bisnis baru, atau ini kalau dari saya lihat ya, peluang bisnis yang dari desain grafis atau yang berhubungan dengan website ya. Jadi karena orang-orang atau pengusaha furniture atau intinya sih untuk desain interior rumah itu membutuhkan mereka, karena mereka jualannya ya seperti yang tadi Pak Wirja bilang, bisa dipasang-pasang seperti itu ya. Jadi misalnya contoh kayak cermin atau kabinet ini ditaruh di mana, meja kursi satu cermin di sini di mana. Nah ini nantinya kayak kita main ini game yang bisa kita The Sims. Sims itu. Jadi kursi kita taruh sini, di sini jangan gimana. Kalau karpetnya yang saya kasih ini gimana. Jadi seperti itu. Nah itu betul-betul istilahnya mereka itu yang akan dibutuhkan, punya peluang sendiri nantinya seperti itu sih kalau saya. Oke, pembahasan terakhir ya, masih tentang metaverse juga. Ini masih sangat jauh ke depan, tapi bisa juga sangat dekat ke depan. Ya tetap metaverse ini adalah satu dunia khayalan kalau boleh dibilang, tapi sangat
apa ya, sangat real juga gitu. Karena dunia ini tuh dibangun oleh orang-orang yang punya dana, punya power juga, punya kreativitas, dia punya segala sesuatunya untuk membentuk apa ya, universe baru, yaitu metaverse. Itu kan sesuatu yang beyond, jadi seperti metafisik kan. Jadi metafisik itu sesuatu yang di luar fisik gitu kan. Nah, metaverse ini sekali tadi Pak Vincent bilang, ya pada akhirnya orang tuh tak punya dunianya sendiri, bukan dunianya sendiri. Jadi orang tuh akan masuk login ke dalam dunia digital, di mana seluruh orang di dunia ini itu akan punya dunianya sendiri di dalam metaverse ini, dan mereka akan bertransaksi, mereka akan melakukan seperti layaknya kita hidup di dunia. Contohnya gini, mereka bisa umpamanya Coldplay, mereka bilang, guys, I want to do a gigs Friday gitu kan. Ya udah, mereka tinggal kasih undangannya, siapapun yang ya pakai uang beneran atau mungkin juga uang kayak Bitcoin atau uang apapun, cryptocurrency yang lain atau dengan cara apapun, mereka akan bayar, mereka akan hadiri konser itu di rumah, ya cukup di rumah aja gitu. Tapi mereka pakai VR gitu kan. Jadi VR itu kan juga pakai headset atau apapun yang menunjang gitu kan. Jadi mereka benar-benar seolah-olah ada di sana, biarpun ribuan kilometer di sana. Nah, uniknya metaverse, Pak Vincent, metaverse ini uniknya gini, event organizer-nya itu juga digital. Jadi termasuk kayak, dress code-nya hitam. Nah, hitamnya mereka ini kan nggak mungkin cuma satu warna. Mungkin juga ada kayak Pak Vincent bilang, orang yang punya desain, nah mereka bisa beli baju juga, desainer umpamanya Louis Vuitton atau siapa gitu kan, dengan harga yang emang premium juga, tapi cuma mereka pakai baju hitam yang seperti itu, kayak gimana gitu. Dan mereka transaksi uangnya pun juga berputar di situ. Termasuk juga nanti, untuk soundnya gimana, sound engineering-nya gimana. Untuk online itu kan juga nggak semudah kita nggak semudah fisik ya, karena untuk sound itu kan ada delay, ada apa, itu perlu dipikirkan juga, dan mereka di-hire khusus juga untuk itu. Nah, itu tuh baru untuk konser musik. Belum lagi nanti kayak tadi ya, punya rumah gitu kan, desainnya ini, aku pengen rumahnya ini gitu. Jadi orang pada akhirnya bukan menggantikan dunia fisik, tapi dia memasukkan dunia fisiknya itu ke dalam metaverse ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini terlalu jauh ke depan? Jawabannya tidak jauh ke depan juga. Ya, seperti segala sesuatunya tiba-tiba, siapa bisa menyangka? Sekarang 2022, 2011, 2012, siapa yang menyangka kita bisa pesen lewat HP rujak cingur yang ada di pasar ini kan? Kita nggak menyangka kita bisa melakukan itu. Tapi tahun 2015, 2016 itu terjadi. Apalagi kayak metaverse ini, yang menggadang-gadang juga startup bisnis yang gila-gilaan juga. Gitu. Tapi tetap ada, di mana ada peluang, di mana juga ada bahaya juga. Gitu ya, kita nggak pesimis juga, tapi kita ya tugas kita ya cuman welcoming aja. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ya itu yang ya ngobrol malam itu kita yang terakhir soal itu. Jadi bagi sobat bonet, tetap pantengin kita, like, subscribe, nyalakan loncengnya, ting-ting. Nah, tapi ada pentingnya gitu. Ya, siapa tahu area dari sobat bonet juga bisa tercover. Nah, bisa juga hubungi. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ngobrol-ngobrol ya. Sekali lagi kami ini bukan expert, kita ini cuma orang-orang yang digital enthusiast. Kita tuh cuma suka sama teknologi, suka banget gitu kan. Jadi kita bukan expert di teknologi, bukan jawaban dari pikiran kita, tapi kita cuma suka untuk membicarakan teknologi. Oke, itu dulu dari kita. Atau ada tutup terakhir cukup sementara itu dulu. Oke. Sampai ketemu lagi sobat bonet. Oke, nanti sampai ke video-video berikutnya ya. Oke, terima kasih dari Mas Berger dan Ovin.